Pemirsa, dari fakta persidangan yang muncul, seringkali ditemukan perbedaan kesaksian Eliezer versus Ricky dan Kuat. Lalu manakah kesaksian yang logis dan sesuai fakta, serta mana yang rekayasa? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan Zena Dinda De Vega, kuasa hukum Ricky Rizal. Selamat malam, Bang Roni dan Mbak Zena. Selamat malam, Mbak Vera, Mbak Zena. Baik, salam sehat selalu. Kita bahas satu persatu dulu fakta persidangan yang terungkap hari ini. Senjata Yosua yang diamankan oleh Ricky dari Magelang ini diletakkan di dashboard mobil yang membawa Putri. Nah, sesampainya di Saguling pun Ricky mengaku tidak bercerita kepada Sambo apapun yang terjadi di Magelang, termasuk Ricky yang mengamankan senjata Yosua. Namun nyatanya Eliezer diminta untuk mengambil senjata Yosua di dalam dashboard mobil yang sebelumnya sudah diamankan oleh Ricky. Nah, saya ingin ke Mbak Zena dulu. Mbak Zena, Sambo tahu dari mana senjata Yosua ada di dashboard mobil LM? Kalau bukan dari Ricky yang melaporkan kepada Sambo bahwa sudah mengamankan senjata Yosua. Baik, Mbak Vera. Jadi begini, Mbak. Tadi kan ditanyakan, apakah menyampaikan kepada Bapak FS maupun Putri Chandrawati maupun ke KM Kuat Ma'ruf ya, terkait pengamanan senjata. Sudah dijelaskan berulang kali dan dari awal pemeriksaan BAP pun sampai keterangan Ricky Rizal sebagai saksi untuk Richard Eliezer maupun FS dan PC itu sudah dijelaskan bahwa ia mengamankan itu, ia hanya dilihat yang ada di situ hanya Richard Eliezer. Ia tidak memberitahukan atau melaporkan kepada pihak siapapun, FS, PC maupun KM. Ketika itu ditanyakan kenapa Verdi Sambo mengetahui di mana senjata itu, begitu ya tadi pertanyaannya, Mbak. Ya, betul. Ini agak membingungkan bahwa Verdi Sambo kalau misalkan dari kesaksiannya ia tidak tahu, ia malah menanyakan di mana senjata Joshua. Jadi dari mana? Mungkin kalau misalkan Ricky menyampaikan di mana senjatanya ia taruh waktu di Magelang di mobil LM, harusnya pertanyaannya bukan di mana senjata Joshua, tapi ambil senjata Joshua di mobil LM. Mungkin seperti itu, Mbak, lebih baiknya. Oke, saya ingin ke Bang Roni kalau gitu. Bang Roni, jadi jelasnya apa instruksi Sambo kepada Eliezer untuk mengambil senjata Yosua di dashboard mobil itu? Ya Mbak Vera, kalau fakta persidangan kan dari keterangan ketika Eliezer diperiksa sebagai saksi maupun terdakwa, itu kan sudah disampaikan kan terkait dengan senjata, ditanyakan mana senjata dari almarhum Joshua kan, itu disampaikan bahwa ada di dashboard mobil LM kan, kemudian diperintahkan untuk dibawa ke atas kan, berdasarkan itu Richard Eliezer mengambil senjata tersebut. Jadi peristiwa rangkaian terkait dengan senjata milik almarhum Joshua ini berkesesuaian dengan keterangan dari saudara Ricky Rizal yang menyampaikan bahwa senjata tersebut ada di dashboard. Tetapi kalau dari keterangan dari saudara FS menyampaikan bahwa senjata almarhum Joshua diambil dari pinggang almarhum Joshua di dalam rumah Duren 3. Jadi yang bersesuaian sebenarnya adalah yang mendekati ya terkait dengan keterangan klien saya, posisi letak dari senjata AS itu kemudian dikasih ke Verdi Sambo, kemudian itu bersesuaian dengan keterangan dari saudara Romer yang melihat senjata HS jatuh di depan rumah Duren 3, di samping ya rumah Duren 3 yang ada CCTV tersebut yang menyampaikan FS memakai sarung tangan. Tapi kalau kita lihat di CCTV, tangan kanan FS yang dimana ada sarung tangan tersebut masuk ke dalam kantong sebelah kanan. Dan kemudian ini diperkuat dengan fakta persidangan bahwa senjata almarhum Joshua tidak ada DNA dari saudara FS. Nah, ini terkait dengan sarung tangan ya Mbak Vera. Jadi ini sebenarnya berkesesuaian, Mbak. Iya, tapi saat itu apakah Eliezer juga sudah mengetahui bahwa Ricky sebelumnya juga mengamankan senjata Yosua dan meletakkannya di dashboard mobil itu? Sudah, Mbak Vera, bahwa kan dari Magelang kan bersama Ricky Rizal ketika ditanyakan di mana senjatanya kan, kemudian Ricky Rizal kan mengambil dari kamar ya, kalau di rumah Magelang kan senjata Steyr dan senjata HS itu kan. Kemudian kalau terkait posisinya yang di dashboard tersebut, itu kan sesuai bahwa ketika saudara Eliezer duduk di depan,
dekat depan dashboard itu dekat dashboard, kemudian di sampingnya kan senjata stair. Ini sebenarnya sudah terungkap di persidangan. Tetapi memang kita yang menjadi pertanyaan kan terkait sepertinya bahwa FS sudah mengetahui senjata tersebut ada di dashboard kan. Nah itu yang ketika menanyakan kepada saudara Eliezer. Tetapi kalau fakta persidangan sebelum Eliezer dipanggil ini kan ada pertemuan antara saudara RR dan saudara FS. Nah disitulah yang mengetahui kan terkait percakapan tersebut kan FS dan RR gitu loh Mbak Vera. Ya, itu yang mengherankan poinnya begitu. Kenapa Sambo sudah mengetahui bahwa senjata itu memang sebelumnya sudah diamankan oleh Ricky Rizal dan ditaruh di dashboard mobil. Oke, saya ingin ke poin lain ya. Salah satu poin yang kembali ditanyakan dan ditekankan dalam persidangan tadi bahwa diksi tembak yang diperintahkan oleh Sambo kepada Ricky kalau Yosua melawan, kamu tembak Yosua. Kita perdengarkan terlebih dahulu cuplikannya. Kemudian apa yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo pada saat itu kepada saudara? Saya duduk terus Bapak menanyakan ada kejadian apa di Magelang. Saya jawab tidak tahu. Terus Bapak diam, terus tiba-tiba menangis yang mulia sambil kelihatan emosi sekali. Terus menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu beliau menyampaikan mau panggil Joshua. Saya diminta untuk backup dan mengamankan. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Setelah itu saya jawab, saya tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya, seperti itu yang mulia. Artinya terdakwa Ferdi Sambo kalau dia melawan, kamu berani tembak dia atau tidak? Kalimatnya begitu? Betul yang mulia. Bukan jadi, hajar ya? Tidak ada kalimat tapi itu. Tembak. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia, seperti itu. Kamu berani nggak untuk tembak? Ricky membenarkan bahwa diksinya adalah tembak, bukan hajar ataupun sekedar backup gitu ya. Nah, kesaksian Ricky yang membenarkan ada instruksi tembak ini, apakah menurut Anda semakin menguatkan kesaksian Eliezer bahwa diksi yang digunakan Sambo memang tembak bukan hajar seperti yang diklaim oleh Sambo selama persidangan? Bang Roni. Iya Mbak Vera, itu kan fakta persidangan bahwa perintahnya adalah perintah tembak kan. Nah kemudian kan juga tadi disampaikan bahwa FS menangis. Kemudian disampaikan kalau dari Ricky Rizal ya kita lihat ya percakapan di lantai 3 itu ada 2 yang menyampaikan terkait tembak, kemudian FS menangis. Ini bersesuaian dengan keterangan klien saya. Kemudian fakta yang ada di Duren 3, ketika terjadi penembakan, setelah terjadi penembakan kan ada anggota dari Polres Jakarta Selatan maupun Propam ya, yang menanyakan kepada saudara Eliezer apa yang terjadi, kemudian Eliezer menyampaikan peristiwa tembak-menembak. Jadi ada tiga fakta ya terkait yang perintah tersebut. Jadi ini bersesuaian dengan keterangan dari Eliezer ketika disampaikan di lantai 3 Saguling, itu terkait tembak-menembak, skenario, kemudian juga terkait dengan perintah bunuh. Nah, ini kan sudah disampaikan di persidangan ya Mbak Vera, bahwa klien saya berdasarkan perintah, kemudian kalau bersesuaian adalah ketika ditanyakan oleh anggota dari Polres Jakarta Selatan maupun anggota Propam menanyakan, itu klien saya langsung menyampaikan skenario tembak-menembak. Nah, kemudian juga kan kalau fakta persidangan adalah saudara Ricky Rizal ya, tetap oleh kesaksian yang lainnya, tapi saya tidak tahu kalau saudara Ricky Rizal menyampaikan menolak kesaksian dari anggota Propam maupun anggota Propam ya, terkait ketika pasca penembakan masih di rumah Duren 3 itu ditanyakan apa yang terjadi, skenario tembak-menembak. Seperti itu Mbak Vera. Iya. Saya ingin ke Mbak Zena. Mbak Zena, jelas ya tadi kita dengar bersama bahwa instruksi yang dikatakan oleh Ferdi Sambo adalah kalau Yosua melawan, kamu tembak Yosua. Begitu ya, Mbak Zena? Ya, tadi kata-katanya kan tadi saya mau panggil dia, kamu amankan saya, kamu backup saya, kalau dia melawan kamu berani tembak tidak, dan itu serangkaian kata itu sudah ditolak oleh Ricky Rizal seperti itu. Tapi tadi yang kita dengar bersama bahwa ditekankan lagi oleh hakim bahwa
tembak kalau Yosua melawan. Itu kan dibenarkan tadi oleh Ricky. Betul, kan kata-katanya sudah ada, kalau dia melawan, kamu berani nembak dia atau tidak, begitu Mbak. Tapi ada kata depannya, kamu amankan saya, kamu backup saya. Ya. Kalau dia melawan, kamu berani nembak dia enggak? Dan itu serangkaian kata itulah yang ditolak oleh klien kami. Kenapa frasenya harus dipisah, harus digabung seperti itu, Mbak Zena? Apa bedanya ketika tembak saja dan harus ada embel-embel dulu di awalnya? Karena memang itu yang diucapkan oleh Ferdy Sambo, Mbak. Jadi Ricky itu menangkap dari apa yang dipertanyakan oleh Ferdy Sambo, kan saya memanggil dia, kamu amankan saya. Itu artinya seperti meminta kan. Kamu amankan saya, kamu backup saya. Kalau dia melawan, kamu berani nembak atau tidak? Kamu berani nembak dia. Nah itu kan sudah ditolak. Kenapa dia tolak? Kenapa dia menunggu sampai habis? Karena memang dia tidak akan pernah mau menerima perintah tersebut. Karena dia pertama dia tidak masih antara percaya atau tidak kejadian yang dibilang oleh Ferdy Sambo yang disampaikan ada pelecehan, walaupun tidak diperjelas oleh Ferdy Sambo karena dibilangnya kan cuma ibu sudah dilecehkan oleh si korban gitu ya. Dan itu sudah ditolak karena memang Mas Ricky itu memang bukan orang yang langsung harus menjawab siap. Dia harus memikirkan dulu apa permintaan Bapak. Dia dapat berpikir dengan terang, makanya dia berani menolak, karena dia juga tidak mau seperti itu, Mbak. Baik, tapi sekali lagi diksi ada kata tembak itu betul ya? Betul, pertanyaannya ada Baik, kata oke, tembak. sampai di situ. Oke, kemudian kita selanjutnya nih, pasca rapat kecil perencanaan pembunuhan Yosua setelah Eliezer bertemu Ferdy Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Jadi Ricky mengaku tidak diceritakan apapun oleh Eliezer sehingga Ricky tidak mengetahui adanya perencanaan pembunuhan. Nah, saya ingin ke Bang Roni. Bang Roni, dalam sidang tadi Ricky mempertanyakan mengapa Eliezer tuh tidak menyampaikan kepadanya soal perintah Ferdy Sambo untuk membunuh Yosua. Apakah benar demikian? Apa alasan Eliezer sebetulnya tidak bercerita kepada Ricky? Apakah Eliezer berpikir bahwa Ricky juga sudah tahu rencana pembunuhan kepada Yosua karena sebelumnya Ricky duluan yang dipanggil? Jadi fakta persidangan Mbak Vera, ketika klien saya turun, kemudian rombongan itu sudah masuk ke dalam mobil. Klien saya itu orang terakhir yang dipanggil oleh ART bernama Agus, di mana klien saya sebelum masuk mobil itu, dia turun dari lantai 3, dia kesempat ke toilet di bawah. Dia berdoa. Kemudian dipanggil sama ART bernama Agus. Ketika dipanggil, naik ke mobil, itu semua sudah lengkap di dalam mobil. Dalam mobil itu ada KM, ada RR, kemudian ada almarhum Joshua, ada PC. Jadi klien saya itu dipanggil terakhir, Pak. Jadi tidak ada waktu yang terlalu panjang dan dia tidak bicara dengan siapa-siapa karena faktanya dia terakhir pas turun ke bawah itu langsung dipanggil naik mobil. Dan di waktu pas naik mobil itu sudah lengkap, mereka duduk semua di dalam situ. Kalau kita lihat kemarin ketika cek lokasi ya atau pemeriksaan setempat itu hakim sempat berjalan Mbak Vera antara dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, jadi bisa mengukur waktu seberapa lama waktu tersebut. Nah kalau kami melihat bahwa Mbak Vera ini yang selalu disampaikan bahwa kenapa Eliezer tidak menghindar, kenapa Eliezer tidak lari, kenapa Eliezer tidak menyampaikan kepada yang lain, tapi kan fakta persidangan mengungkap bahwa waktunya sangat pendek Mbak Vera. Ya. Bang Roni, mohon maaf durasi kita sangat terbatas dan juga Mbak Zena, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita akan terus ikuti bagaimana proses persidangan di masa-masa jelang akhir ini ya. Nanti akan ada tuntutan juga kepada Eliezer di minggu ini. Kita ikuti bersama nanti. Terima kasih sekali lagi Bang Roni dan juga Mbak Zena sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.